Assalamualaikum ayah bunda dan adik-adik sekalian. Berjumpa bersama saya Kak Dina dan si cantik Syasha. Kali ini kami akan bercerita tentang sirah nabawi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yeay! Sasa juga ikutan bercerita ya. Asya. Baiklah. Ayah bunda, ribuan tahun lalu Mekah adalah sebuah lembah yang berada di tengah padang pasir. Pada masa itu Mekah digunakan sebagai persinggahan kafilah dagang. Kemudian pada masa Nabi Ismail, Mekah dirubah menjadi sebuah kota yang semakin lama semakin banyak pengunjungnya. Nah, ayah bunda dan adik-adik sekalian, nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hasyim bin Abdul Manaf. Pada masa kekuasaan beliau, perdagangannya sangat makmur. Tapi hal ini tidak diimbangi dengan kebiasaan-kebiasaan pada masa itu. Masih banyak kebiasaan jahiliyah. Ada banyak sekali bahkan. Coba Sasa sebutkan kebiasaan jahiliyah apa contohnya? Tahayul. Iya, benar sekali. Tahayul. Jadi pada masa itu banyak sekali masyarakat Mekah yang mempercayai bahwa ketika ada burung yang mengitari Ka'bah ke sebelah kanan, maka akan ada nasib baik. Tapi ketika ada burung yang mengitari Ka'bah ke sebelah kiri, akan ada nasib buruk. Seperti itu. Iya. Kemudian ada juga yang menyembah berhala. Ayah bunda tahu tidak? Orang yang pertama kali mengajak masyarakat di daerah Mekah menyembah berhala siapa coba? Ada yang tahu? Namanya Amer bin Lubai. Dia dari Syam. Dia membawa berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Dia mengajak orang-orang sekitar Ka'bah untuk menyembah berhala tersebut. Alhasil banyak masyarakat di sekitar Ka'bah yang menyembah berhala tersebut. Nah, dan ada banyak lagi kebiasaan jahiliyah pada masa itu. Coba Sasa sebutkan apa lagi? Awaya, orang berjudi dan minum arak. Iya, benar sekali. Ada perampokan, perjudian, minum-minum arak. Itu masih marak terjadi. Nah, ayah bunda dan adik-adik sekalian, hari berganti hari Hasyim bin Abdul Manaf meninggal dunia. Sebelum meninggal, beliau mewariskan harta kekayaannya kepada putranya Abdul Muthalib. Pada masa itu, Abdul Muthalib menjadi sikhoya. Sikhoya adalah orang yang bertugas menyediakan air dan makan kepada pengunjung Ka'bah. Dan alhamdulillah pada masa itu pengunjung Ka'bah sangat ramai. Bahkan melebihi keramaian atau pengunjung dari gereja Al-Quds di zaman milik Raja Abraha. Nah, karena saking ramainya, bahkan suatu ketika si Abdul Muthalib ini merasa kewalahan dan merasa airnya itu kurang. Karena kekurangan air, si Abdul Muthalib ingat cerita pada zaman dahulu bahwa ada sumur air Zam-Zam yang tertimbun dalam tanah di bawah Ka'bah, tapi itu sangat lama sekali. Nah, beliau mengajak Haris putranya untuk menggali sumur itu. Meskipun banyak sekali masyarakat di daerah sana yang mencemooh beliau, menghujat beliau, mencibir beliau, dan tidak percaya bahwa Abdul Muthalib dan si Haris putranya akan menemukan sumur tersebut. Tapi beliau tidak patah semangat, beliau tetap berikhtiar dan tetap yakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berganti hari. Suatu ketika Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya dan mendengar suara bisikan. Suara itu adalah atau menyampaikan bahwa coba galilah di sekitar berhala, nanti kamu akan menemui sumur air Zam-Zam tersebut. Tidak pikir lama, Abdul Muthalib pun langsung mengajak Haris putranya untuk menemukan atau untuk menggali sumur air Zam-Zam itu. Terus akhirnya gimana? Ketemu kah? Ketemu dong, karena
Nah, beliau tetap yakin dan berusaha. Beliau menggali sumur tersebut bersama Haris, dan alhamdulillah atas izin Allah sumur air Zam-Zam itu pun ketemu dan memancarkan airnya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Hari berganti hari, alhamdulillah Abdul Muthalib bisa menyediakan air dan makan dengan cukup kepada pengunjung Ka'bah. Tapi beliau merasa kewalahan hingga akhirnya beliau bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jikalau Engkau mengkaruniakan aku 10 orang anak lelaki, maka yang satu akan aku persembahkan kepadamu. Qadarullah, Allah mengkaruniai beliau 10 orang anak lelaki. Nah, saat dewasa, anak lelaki itu membantu ayahnya Abdul Muthalib untuk menyediakan air dan makan kepada pengunjung Ka'bah. Suatu ketika Abdul Muthalib menceritakan hal ini kepada anak-anaknya dan dilakukan musyawarah, duduk bersama, bercerita tentang kisah ini atau tentang cerita ini, bahwa ia akan mempersembahkan salah satu putranya. Nah, biar adil dilakukan pengundian. Pengundian dilakukan 3 kali dan nama yang keluar adalah Abdullah. Dan Abdul Muthalib pun sebenarnya ini sangat sedih. Begitu juga Abdullah dan saudara-saudara lainnya. Akhirnya dilakukan musyawarah lagi dengan keluarganya. Akhirnya ayah bunda diputuskan diganti Abdullah itu dengan 100 ekor unta. Alhamdulillah ya, jadi Abdullah selamat. Iya, alhamdulillah Abdullah tidak jadi dipersembahkan dan diganti 100 ekor unta. Ayah bunda, berita ini terdengar ke seluruh masyarakat Mekah, terutama yang wanita. Nah, pada saat itu Abdullah menjadi idaman kaum wanita. Maklum, karena paras beliau yang sangat tampan, tutur katanya, santun perilakunya. Nah, banyak jadi wanita-wanita yang mengidamkan beliau. Namun Abdul Muthalib memiliki niat baik untuk menjodohkan beliau dari orang ternama dari kaum Quraisy. Siapa Sasa? Sasa tahu? Tidak. Jadi Abdul Muthalib dijodohkan dengan kaum Quraisy ternama dari nasab yang paling baik, yaitu Aminah, putra dari Wahab bin Abdul Mana. Nah, atas izin Allah, Abdullah dan Aminah ini pun menikah. Alhamdulillah, tidak menunggu waktu lama, Aminah dikaruniai momongan dan sedang hamil. Suatu ketika Abdullah minta izin kepada Aminah untuk pergi berdagang. Wahai istriku, izinkan aku ya, aku hendak berdagang. Sebenarnya Aminah tidak sampai hati karena pada saat itu Aminah sedang mengandung. Tapi Aminah berusaha ikhlas dan bersabar dan akhirnya meridhoi suaminya untuk berdagang. Berdagang dan berdagang. Ayah bunda, perjalanan berdagang Abdullah berjalan dengan lancar. Tapi sepulang berdagang, beliau singgah ke Madinah, ke rumah sanak saudaranya. Di sana beliau sakit. Ya, terus gimana? Beliau tidak bisa melanjutkan perjalanan dan menitip pesan kepada rekannya untuk disampaikan ke ayahnya Abdul Muthalib bahwa dia sedang di Madinah dan sakit. Akhirnya rekannya itu pun menyampaikan ke Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib mendengar kabar tersebut, Abdul Muthalib mengutus Haris putra sulungnya untuk menjenguk si Abdullah itu di Madinah. Sesampai di Madinah, begitu kagetnya si Haris melihat dan mendengar bahwa si Abdullah telah berpulang ke rahmatullah. Abdullah telah meninggal, Sasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Abdullah telah meninggal dunia. Dan Abdul Muthalib pun sudah mendengar kabar tersebut. Begitu juga Aminah. Betapa sedihnya beliau. Tapi beliau tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa kuat dan tegar untuk menghadapi segala cobaan ini. Akhirnya
hari berganti hari, hari yang ditunggu pun telah tiba. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, hari itu bertepatan dengan penyerangan Raja Abraha ke Mekah yang dilandasi rasa iri atas kemasyhuran Ka'bah. Nabi Muhammad dilahirkan. Maka dari itu kenapa disebut dengan tahun apa? Sasa? Tahun gajah. Iya, benar sekali. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada saat itu. Aminah dan Abdul Muthalib ketika menggendong bayi tersebut, betapa bersyukurnya dan melihat bayi tersebut menangis bersyukur seperti melihat Abdullah terlahir kembali. Beliau terus mengucapkan doa-doa baik kepada bayi itu. Begitu juga Abdul Muthalib yang mengajak bayi itu tawaf mengelilingi Ka'bah sambil berdoa, "Ya Allah, semoga kelak Engkau jadikan bayi ini menjadi orang terpuji yang membawa pengaruh baik bagi umat semesta alam." Dan dia diberi nama Muhammad pada saat itu. Jadi seperti itu Sasa cerita kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, iya, tapi sedih ya. Sedih kenapa Sasa? Iya, sedih. Dari kecil Nabi Muhammad sudah yatim. Iya sih, tapi beliau ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang berpengaruh dan orang hebat seperti itu. Sasa, hikmah apa coba yang bisa kita ambil dari cerita ini? Apa ya? Ayah bunda, coba hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ada yang tahu? Nah, hikmah dari kisah ini yang pertama adalah ketika kita mempunyai tujuan atau niat baik, maka kita harus terus berikhtiar, yakin dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Abdul Muthalib ingin menemukan sumur air Zam-Zam, dia tetap berusaha, berikhtiar dan berdoa kepada Allah hingga akhirnya beliau menemukannya. Dan yang kedua, ketika kita ditimpa kesedihan, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ingat, sesudah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Itulah yang dialami Abdul Muthalib dan Aminah. Beliau kehilangan orang tersayangnya. Tapi atas kesabaran dan keikhlasan beliau, Allah menggantikannya dengan Muhammad, Nabi Muhammad SAW yang jauh lebih baik, yang membawa pengaruh besar bagi keluarga dan umatnya. Seperti itu Sasa. Oke, Sasa. Iya. Masih sedih nggak? Sedikit. Biar tidak sedih kita bernyanyi aja ya. Oke. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Seperti itu ayah bunda. Terima kasih sudah mendengarkan cerita bersama Kak Dina dan Sasha. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.